Halo, selamat pagi. Salam sukses bersama saya dengan Pak Yoyo. Kali ini kita akan belajar yaitu tekanan zat padat dan zat cair serta penerapannya. Nah, fenomenanya adalah, perhatikan, kalian pasti tahu, tas. Kenapa tas ini dibuat ini lebih lebar? Coba bayangkan. Seandainya ini dibuat lebih kecil, misalnya sebuah kawat, ya, pasti kamu nggak nyaman, sakit. Tambah lagi ada beban. Ya, ini sudah kecil, ini beban banyak, pasti sakit. Nah, sakit yang di pundak kalian itu artinya tekanannya besar. Tapi kalau nyaman di pundak kalian, itu berarti tekanannya kecil. Tekanan yang diakibatkan oleh tas ini. Ya, oke, ini penerapan tekanan. Kemudian berikutnya. Nah, kalau ada orang membangun hotel, misalnya hotel sampai lantai 5 atau lantai 7, ini namanya, nah, pondasinya seperti ini. Kenapa ini dibuat lebar? Kenapa nggak lancip? Nah, kebayang kalau ini lancip, pasti akan turun, ya kan? Ya, dia nggak mampu menahan beban. Tapi kalau ini besar, dia akan kuat, akan kokoh. Nah, kenapa seperti ini? Nah, ya, oke, berikutnya. Ini kapal selam. Kapal selam biasanya didesain dia sampai kedalaman tertentu, ya. Kalau melebihi kedalaman tertentu, maka dia akan pecah. Akibatnya ada kecelakaan, ya. Nah, ini penerapan juga tekanan, yaitu apa? Hukum pakai apa? Hukum Pascal. Kenapa bisa seperti ini? Tuh lihat nih, orang di mobil lebih nyaman pakai alat, langsung nyalain sendiri. Nah, ya. Oke, sekarang kita lihat peta konsepnya. Tekanan. Nah, ya, ini adalah bahasa tekanan akibat zat padat, kemudian nanti langsung ke zat cair, dan kemudian nanti penerapannya ke pipa U, bejana berhubungan, dan sebagainya. Ya, langsung saja kita akan bahas. Tekanan zat padat, coba perhatikan. Ya, nah, ini ada sebuah benda, lalu ada sebuah paku, misalnya, kemudian paku ini diberi beban, akibatnya pasti masuk ke dalam. Ini seperti plastisin lah misalnya, ya. Nah, ini plastisin, kemudian ini adalah pakunya, kemudian ini bebannya. Nah, beban ini sebagai beratnya. Maka ini adalah luas penampang pakunya, A. Nah, ini adalah kedalamannya. Oke. Nah, sekarang dalam percobaan ini diganti-ganti. Bebannya diganti, ya. Bagaimana kedalamannya, gimana pengaruh luasnya. Perhatikan, yang pertama, misalnya luasnya 2 mm pangkat 2, luas ini. Ya. Kemudian gayanya atau beratnya 20 Newton. Ternyata bisa diukur nih, misalnya 2 mm. Sekarang, kalau ini diperbesar, luas penampangnya 4 mm, gayanya tetap, bebannya tetap. Ya. Maka hanya berapa? Cuma 1. Nah, ini ada kaitannya, lihat nih ya. Kemudian, ini 4, tapi gayanya 60. Bagaimana? 3 mm. Oh. Sekarang dari data ini, lihat, H makin dalam, itu artinya tekanan makin besar. Jadi kedalaman ini menyatakan tekanan yang ditimbulkan. Oke. Nah, sekarang analisanya, dari data 1 dan 2, perhatikan, 1 dan 2. Ya, luas penampangnya makin besar, bagaimana? Nah, ini H itu menyatakan tekanan, tekanannya makin kecil. Berarti, nah, lanjut lagi, data 2 dan 3. Lihat, 2 dan 3. A-nya tetap, tapi yang diubah adalah gayanya. Bagaimana kedalamannya? Nah, gaya makin besar, tuh lihat. Dari 20 ke 60 makin besar. Tekanan makin dalam nih, nah, tekanan makin besar. Kesimpulannya apa? Nah, tekanan berbanding terbalik dengan luas penampang. Yang ini tadi, ya. Yang ini tekanan sebanding sama gaya. Kalau digabungkan menjadi tekanan sama dengan gaya per luas. Ya. Di mana gayanya adalah Newton dan A-nya adalah luas atau bidang sentuh meter pangkat 2. Nah, ini adalah tekanan Newton per meter kuadrat atau Pascal. Ya. Oke, langsung ke soal. Tekanan adalah, ayo, apa jawabannya? Nah, ya, tekanan pressure, P, gaya per luas. Jadi, jawabannya adalah, ini gaya, ini adalah luas. Ya, jawabannya adalah yang B. Nah, berikutnya. Nah, lihat gambar berikut.
Manakah di antara gambar balok di atas yang mempunyai tekanan terbesar bila diberi gaya yang sama besar? Lihat, tekanan terbesar berarti P sama dengan, F-nya sama, ya. Nah, tapi P-nya besar, berarti A-nya harus kecil. Mana yang paling kecil? Luas penampang paling kecil, yaitu gambar nomor 2, yang ini. Oke, jawabannya B. Nomor 3, satuan tekanan dalam sistem SI adalah, ya, Newton per meter kuadrat. Ya, jawabannya A. Oke. Nomor 4, perhatikan tabel di bawah ini. Nah, lihat berat benda, luas bidang tekan. Ya, luas bidangnya. Pertanyaan adalah tekanan terbesar. Kita hitung satu-satu. Ya, ini gaya, ini luas. Langsung saja. Ayo, P gaya per luas. Ayo langsung, berarti 4 per 4, 1. Ini 8 per 3, 2,7. Ini 12 per 2, ya, 6. Ini 16 per 4, hasilnya 4. Jadi jawabannya adalah, ya, yang C. Ya, ini 6. Oke, berikutnya, tekanan zat cair. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, lihat, ada punya sebuah wadah berisi air. Ini pada dasarnya, ya. Tekanan di titik 1 adalah sama rumusnya, gaya per luas. Untuk zat cair gayanya sama dengan, nah ini A-nya ya, gayanya sama dengan berat benda. M kali G kali luas. Ini beratnya kali luas. Massa itu apa? Rho dikali volume kali A. Ya, sorry, per A kali G. Ini diganti aja ke sini. Nah, volume sendiri adalah luas alas kali tinggi. Nah, ini kali tinggi. Ya, ini tingginya. Nah, sehingga tekanan 1 adalah tekanan di titik 1, rho kali A kali H per G. A-nya coret. Nah, sehingga tinggal rho GH. Ya. Oke, T1 tekanan zat cair titik 1, rho massa jenis zat cair, H kedalaman. Perhatikan, kedalaman diukur dari permukaan ke bawah. Nomor 1, ya lebih jelas. Nah, tekanan zat cair oleh apa? Ya, rho GH. Massa jenis, gravitasi, dan kedalaman. Ini yang benar jawabannya, bentuk wadah tidak mempengaruhi tekanan. Ya, jawabannya adalah yang 1, 2, 4. Nah, nomor 2, perhatikan. Kalau lihat gambar, ini pasti mana yang paling berat? Pasti gambar 1. Pertanyaannya adalah tekanan di titik 1, 2, 3. Mana yang benar? Nah, lihat nih, ini namanya dikenal dengan paradok hidrostatik, yaitu apa? Keanehan. Paling berat, ya, gambar 1 pasti paling berat dan gambar 3 paling ringan karena paling kecil, ya. Nah, tekanan di zat cair bergantung massa jenis, gravitasi, dan kedalaman. Zat cairnya sama, kedalaman sama, ya pasti, ya tekanannya pasti sama semua, ya. Jawabannya adalah yang C. Nomor 3, seorang penyelam di laut massa jenis sekian, yang menyelam pada kedalaman 20, hitung tekanannya. Nah, langsung saja, rho GH, rho-nya 1050, G10 kali H, disuruh dalam meter, tinggal pakai. Misalnya 210.000. Iya, jawabannya dodol. Nomor 4, pada kedalaman 20 meter, zat cair tekanannya sekian. Berapakah massa jenis zat tersebut? Yang sama saja, tinggal dimasukin, tekanannya adalah ini. Nah, Newton per meter kuadrat. Ya, rho-nya segi 1080. Dicoret-coret semua. Nah, 800.000 per 800 hasilnya 1.000. Ya, dodol. Nomor 5. Nah, lihat, seekor ikan berada pada bak seperti pada gambar. Perhatikan. Nah, ini tinggi, kedalamannya 140, ikan dari dasar 60, berarti, nah, hati-hati. Rho GH, rho-nya berapa? Nah, H itu dari sini, perhatikan. Nah, bukan yang ini. Berarti 140 dikurangi 60. Inilah H-nya. Jadi, berapa? 80 atau 0,8 meter. Tinggal masukin, rho-nya 1000, G10 kali 0,8. Jadi hasilnya 8.000. Iya. Oke, hati-hati ya. Nomor 6, sama saja nih. Ya, ada 2 ikan, tekanan di L segini, ya. Tekanan di K segini ya. Di L segini, lebih besar, lebih dalam. Cari perbedaan kedalaman ikan. Tinggal langsung saja. Tekanan di L dan tekanan di K, rho G delta H. Nah,
tekanan di L 25.000, tekanan di titik K 20.000. Nah, tinggal coret semuanya. Ya, coret. Tinggal berapa hasilnya? Ya, UTH 5/10 0,5 meter. Ya, jawabannya dodol. Oke, terus berikutnya nomor 7. Nah, jika suatu zat cair dituangkan dalam bejana berbentuk U, lihat nih, zat cairnya sama, maka zat cair sama, permukaan zat cair selalu terletak pada bidang datar yang sama. Nah, jawabannya adalah yang B. Sorry, yang C nih ya. Nah, maaf. Terus, prinsip bejana berhubungan. Perhatian gambar berikut. Nah, ya. Ini bentuknya beda-beda, tapi kalau diisi zat cair sama, maka tingginya sama. Ini prinsip bejana berhubungan. Ya. Nah, kalau dimiringkan, tetap saja ini pada titik yang sama. Ya, pada garis yang sama, tinggi zat cair. Ya, itulah sifat air. Oke, nah ini adalah zat cair sama, zat cair juga sama. Kalau zat cairnya beda, nggak akan begini. Ya. Nah, lihat ini. Tingginya sama, nah sama juga. Kesimpulan, suatu bejana diisi zat cair yang sama, maka permukaan zat cair berada pada garis lurus. Oke, langsung ke soalnya. Lihat. Sebuah bejana berisi air seperti pada gambar 1 lalu dimiringkan ke gambar 2. Apa yang terjadi? Ayo, gampang banget nih soalnya. Ya, yang mana jawabannya? Iya, pasti mendatar. Ini miring, melengkung, nggak mungkin. Ya, oke. Zat cair sama, maka permukaan tetap pada bidang datar yang sama. Ya. Nomor 9. Nah, sekarang masuk ke soalnya. Nah, sebuah bejana berbentuk U, mula-mula diisi air. Nah, ini isi air. Saya pasti sama tingginya, lihat nih. Nah, gambar 1. Lalu sebelah kiri tuangkan minyak setinggi 10 cm, lihat nih. Tuang minyak, set. Nah, ternyata kalau tuang ke sini, pasti ini yang ini turun, ini jadi naik. Nah, naik. Kalau dari gambar ini, lihat selisih ini sama ini itu 8 cm. Itu artinya yang kiri turun 4 cm, yang yang kanan naik 4 cm. Jadi selisih berapa? 8 cm. Nah, maka lihat nih. Tentukan massa jenis minyak. Nah, ini menentukan massa jenis minyak dengan teknik pipa U namanya. Nah, lihat nih. Nah, tekanan 1 sama tekanan 2 sama. Kenapa? Karena ini pada bidang datar yang sama dan jenis zat cair yang sama. Kalau 1 di sini, 2 di sini nggak boleh. Kenapa? Ini air, ini minyak. Nggak sama tekanannya. Pastinya sama di bidang batas ini. Ya. Selalu gambar garis pada bidang batas. Oke. Nah, maka tekanan di 1, rho minyak G kali H. Tekanan 2, rho air G kali H. Nah, G-nya coret. Apa yang terjadi? Rho minyak hanya berapa? 10. Rho air 1 hanya 8. Jadi rho minyak berapa? 8/10. Ingat, ini selalu sebagai pembagi. 8/10. Ya, jawabannya A. Oke. Nah, satu lagi, nomor 10. Pada sebuah pipa U berisi raksa. Nah, ini raksa nih. Ditambahkan suatu zat cair setinggi 8 cm. Ini zat cair, ini zat cairnya. Akibatnya seperti ini. Jadi ini awalnya sama, kasih air, zat cair, set. Jadi ini naik berapa? 1 cm. Berapakah massa jenis cairan? Sama prinsipnya. Nah, ini A, ini B. Berarti tekanan di A sama dengan tekanan di B. Pas bidang batas raksa dengan zat cair. Nah, di A berarti rho G kali H. Ini rho-nya raksa. Nah, ini rho cairan kali G kali H cairan. G-nya sama, coret-coret. Nah, sehingga rho air raksa 13,6, tingginya 1 cm ini. Tuh, ya ini raksa ya. Nah, ini rho cairan kali 8. Sehingga rho cairannya berapa? 13,6 dibagi 8, 1,7. Nomor 11. Nah, jika air sekian, minyak sekian, dituang dalam berbentuk U, perbandingan tinggi kolom air dan minyak. Langsung saja kita gambar dulu biar kebayang. Lihat nih, ini adalah minyak, ini adalah air. Seperti ini kira-kira. Tekanan 1 sama tekanan 2 sama. Masukin, rho 1 G 1, rho 2 G 2, G-nya coret-coret sama. Rho 1-nya 1, H1-nya cari 0,8, rho minyaknya H2. Pertanyaan tinggi kolom air, berarti H1 per H2.
H1, H2-nya ke kiri. Nah, berarti ini 0,8, berarti ini turun ke bawah, ke sini. Jadi 0,8 per 1 berarti 8 per 10 atau 4 banding 5. Jawabannya dodol. Oke, demikianlah belajar kali ini. Semoga kalian bisa menerimanya dan mengerti. Salam sukses.